Dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, aku menyorot dua hal. Pertama, tentang salam yang bukan hanya Assalamualaikum, tapi Shalom Aleihim, yang diklaim adalah salam orang Yahudi. Kedua, aktivis pro-Israel dan Yahudi Monique Rickers sangat getol membela Panji Gumilang di beberapa talk show. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah di Indonesia ada jejak-jejak yang melekat dari agama Yahudi? Dan ternyata memang betul adanya. Sekitar tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda mencatat kalau ada 1095 orang Yahudi. Jumlahnya bertambah 2 kali lipat di akhir tahun 1930-an, sekitar 2.500 orang. Tapi jumlahnya berkurang di era Perang Dunia Kedua, sekitar 2.000 orang yang umumnya adalah keturunan Belanda dan Eropa. Kalau sekarang menurut salah satu pemuka agama, Rabbi Benjamin Februke, keturunan Yahudi di Indonesia, ada sekitar 5.000 orang yang tersebar di beberapa kota. Di Surabaya misalnya, puluhan sampai ratusan imigran dengan latar belakang Yahudi pernah tinggal pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa penelitian memperkirakan ada sekitar 500 keturunan Yahudi yang pernah menetap di Surabaya. Bahkan selama pendudukan Hindia Belanda, Surabaya jadi tempat paling ideal bagi imigran Yahudi dengan mendapat segala hak istimewa. Di Surabaya, komunitas Yahudi lalu membuat perkumpulan bernama Israelitische Gemeente Surabaya sekitar tahun 1923. Kebanyakan anggotanya itu adalah imigran Yahudi Irak. Mereka datang bersamaan dengan migrasi orang-orang Arab ke Indonesia saat itu. Mereka lalu membangun sinagog yang selama berpuluh-puluh tahun jadi satu-satunya tempat ibadah dari komunitas Yahudi yang ada di Indonesia. Berkurangnya komunitas Yahudi di Surabaya terjadi pada Perang Sinai di mana Israel, Britania Raya, dan Prancis menyerang Mesir pada tahun 1956. Warga Yahudi pun lalu mendapat sentimen dari penduduk setempat hingga banyak warga Yahudi yang berdagang memilih menutup tokonya karena takut. Puncaknya itu ketika Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset asing. Akhirnya, warga Yahudi memilih meninggalkan Indonesia bersamaan dengan kepulangan dan pengungsian warga non-Indonesia ke luar negeri. Ada yang kembali ke Israel dan ada juga yang memilih migrasi ke Los Angeles. Hanya ada satu keluarga yang memilih tetap tinggal di Surabaya, yakni keluarga keturunan Irak, Charles Musri, seorang pejuang kemerdekaan sekaligus ayah dari suami Maya Estianti sekarang, Irwan Musri. Charles meninggal dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kembang Kuning pada tahun 1971. Mengenai sinagog, meski sudah banyak ditinggalkan pemeluknya, setidaknya masih ada sekitar 10 jemaat yang masih rutin berkunjung. Sinagog di Surabaya bahkan diusulkan sebagai cagar budaya. Tapi pada tahun 2013, unjuk rasa dari ormas Islam menyegel sinagog dan menuntut untuk tidak memberikan status bangunan cagar budaya. Karena bertahun-tahun tanpa kejelasan, juru kunci sinagog merobohkan bangunan tersebut dan menjualnya ke pihak swasta. Saat ini, sinagog sudah jadi hotel 17 lantai bernama Grand Davam Signature. Sama seperti Surabaya, di Manado, kedatangan para penganut Yahudi diikuti oleh kedatangan orang-orang Belanda di tanah air. Hanya saja, berbeda dengan komunitas Yahudi di Surabaya yang perlahan hilang karena mendapat stigma buruk. Penganut Yahudi di Manado bisa hidup secara berdampingan dengan masyarakat Manado. Sebenarnya kalau kita bicara sejarah mengutip laman Wikipedia, di masa Orde Lama, agama Yahudi sempat diakui di KTP dengan nama Hebrani. Tapi lalu berubah di masa Orde Baru yang mengharuskan keturunan Yahudi harus berasimilasi dengan agama yang diakui di Indonesia. Lalu, banyak di antara mereka yang berpindah agama jadi Kristen atau Islam dengan alasan keamanan, dan ada juga yang memilih mengganti marga untuk tetap bisa berbaur dengan masyarakat. Secara umum, komunitas Yahudi yang ada di Manado adalah kelompok Yahudi Ortodoks. Mereka masih memegang teguh prinsip penganut Yahudi adalah darah keturunan. Tapi, ada juga orang-orang Yahudi yang memilih tetap tinggal di Manado lalu menikah dengan warga lokal. Bukan hanya berbaur dengan masyarakat lokal, penganut Yahudi di Manado bahkan membangun sinagog bernama Shar Hashamayim di daerah Tondano
Kabupaten Minahasa sejak tahun 2004. Sebelum ada sinagog, orang-orang Yahudi yang ada di Manado cukup kesulitan untuk melakukan kegiatan ibadah. Mereka biasanya berpindah-pindah dan menyewa gedung, hingga akhirnya bangunan tersebut pun diresmikan dan jadi pusat bagi komunitas Yahudi yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga adalah satu-satunya sinagog yang diakui pemerintah Indonesia. Jumlah anggotanya itu sekarang sudah mencapai 200 orang. Meski mendapat tempat dan pengakuan, dalam hal pelayanan hak-hak sipil, penganut Yahudi cukup kesulitan karena agama. Kalau di Jakarta, sulit untuk mencari jejaknya. Mereka ini kebanyakan tidak berani menampilkan diri sebagai orang Yahudi. Tapi menurut Rabbi Benjamin Verbrugge, jumlahnya itu ratusan orang. Tapi tidak seperti di Sulawesi Utara, orang Yahudi di Jakarta belum punya sinagog. Jadi biasanya mereka beribadah dari rumah ke rumah dari para anggota komunitas. Untuk di Jakarta, kebanyakan orang Yahudi adalah orang bule yang istrinya adalah orang Indonesia. Bicara tentang bagaimana bisa komunitas Yahudi sampai ke Jakarta, sama dengan yang terjadi di Surabaya dan Manado. Kala itu ada sekitar 20 keluarga Yahudi di Batavia yang merupakan keturunan Belanda dan Jerman. Namun jumlahnya terus merosot. Di Jakarta, ada komunitas yang disebut United Indonesian Jewish Community atau UIJC. Ini adalah komunitas yang ada sejak tahun 2003, tapi baru diresmikan sekitar tahun 2010. Fungsi komunitas ini menampung para keturunan Yahudi ataupun mereka yang mau belajar tentang agama Yahudi. Meski sebuah komunitas, Rabbi Benjamin Verbrugge menyebutkan kalau Yahudi bukanlah seseorang yang misionaris. Yahudi adalah keturunan, artinya untuk menganut agama Yahudi harus memiliki darah Yahudi juga. Mereka hanya punya misi untuk mempertahankan tradisinya. Makanya, anggotanya itu tidak begitu banyak. Anggota yang tergabung di UIJC saat pertama kali dibentuk itu 99 orang. Anggota UIJC sekarang sudah ada 162 orang dan sudah bersertifikat keturunan asli ada 108 orang. Tapi untuk penganut Yahudi di Jakarta, kurang lebih hanya sekitar 30-50 orang. Menurut seorang yang menganut Yahudi Ortodoks di Jakarta, tidak mudah menjadi seorang Yahudi di Indonesia. Selain masalah sentimen anti-Yahudi, mencari makanan yang sesuai dengan konsep halal mereka atau yang biasa disebut kosher juga sulit. Kosher yang dimaksud adalah makanan yang diperbolehkan menurut hukum Yahudi. Sebenarnya kalau kita bicara jejak sejarah dari orang-orang Yahudi, bukan cuma 3 kota yang disebut tadi. Di Jayapura dan Timika ada juga komunitas Yahudi dan sudah mendirikan sinagog sejak tahun 2014. Komunitas mereka mencapai 150-an orang. Sementara di Aceh, bahkan pernah tinggal 30 keluarga Yahudi.